AFF nggak ngotak, banyak kali maunya. Takut nggak laku, Persib pun disuruh ikut. Wow, kata itu like kita sematkan untuk masalah yang lagi rame di sosial media saat ini. Sampai-sampai PT LIB melakukan konferensi pers untuk menjabarkan apa sebenarnya yang terjadi dan untuk meluruskan informasi-informasi yang bisa kita bilang sangat-sangat bahaya jika tidak segera diluruskan. Nah, jadi kita tahu ya AFF nolak. Gila ini nolak. Baik emang cengkune AFF nih ya kan. Dia nolak kalau yang tampil di Asian Club Championship itu Persebaya dengan Malut. Dan dia pengennya Persib dan Dewa. Kita tahu Persib dan Dewa ini sebagai juara dan runner up. Sedangkan Malut peringkat 3, Persebaya peringkat 4. Semula di awal percakapan PT LIB udah resmi bilang bahwa 1-2 ACL 2 dan 3, sedangkan 3-4 itu ASEAN. Nah, sebelum drawing kayaknya ini orang AFF nggak mau kalau misalnya yang ikut di kompetisi ini orang Indonesia cuma ngutus peringkat 3-4, pengennya 1-2. Dan kebetulan di 1-2 itu ada Persib dan Dewa. Dan Persib selaku tim yang bisa kita bilang salah satu tim paling besar di Indonesia pasti akan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi turnamen ASEAN Club Championship ini. Kita tahu Persib itu punya exposure yang bisa kita bilang luar biasa, di mana dia itu tampil pasti menjadi sorotan. Nah, itu yang mungkin diharapkan oleh pihak AFF dengan hadirnya Persib, dinilai nanti akan bisa membuat turnamen ini jadi pecah membahana dengan hadirnya King Echip gitu lah ya. Iya. Ini aku sebenarnya agak mikir juga ya. Oke lah Persib ini juara 1-2 dan AFF pengen nih peringkat 1-2. Kalau misalnya ya Persib peringkat 3, terus PT LIB mendaftarkan Persib, kira-kira AFF nolak nggak? Nah ya kan? Kalau misalnya nolak, oh berarti oke lah. Berarti memang mereka menjaga idealis mereka pengennya 1-2. Tapi kalau nggak nolak, berarti yang mereka incar adalah klub kebanggaan Jawa Barat tersebut guys, yaitu Persib Bandung. Ini memang nggak ngotak ini kayaknya AFF nih ya kan. Kasian nengok Malut sama Persebaya ini. Bayangkan mereka udah apa ya bisa kita bilang ya, udah persiapan mateng. Apalagi Persebaya kalau kita lihat, gila itu udah banyak kali melakukan transfer pemain, bahkan sebagian pemain dipertahankan, pemain ini dilepas dan dicari yang lebih berkualitas. Tapi ujung-ujungnya Persib dan Dewa yang diminta sama AFF. Kan nggak ngotak ini. Baik ali maunya ya kan. Padahal PT LIB kan punya kuasa juga ya kan, yang kami mau utus ya ini gitu loh. Ya udah kalau mau enggak kan gitu lah jadinya ya kan. AFF pun juga songong juga ya kan, ego juga dia, pakainya egonya. Yo, kami yang buat acara kok. Ya kalian lah ikut regulasi kami katanya. Ya udah kalau nggak mau kalian ngutus 1-2 nggak usah kalian utus gitulah, mungkin sih nggak cerita orang ini kan secara verbal gitulah. Karena kebetulan belum ada surat masalah keinginan ini, karena PT LIB Bapak Peri Paulus juga ngomong ini cuma secara verbal, belum ada secara surat tertulis. Nah ini juga PT LIB sedang nunggu nih kepastiannya, karena kan hari ini nih drawingnya. Apakah memang nggak dimasukkan nih nama Persebaya dan juga Malut nanti ke dalam drawing? Karena berseliuran di situ bahkan tidak ada nama Indonesia dan tidak ada klub-klub Indonesia, yang hanya ada klub-klub ASEAN lainnya, guys. Jadi masalah utamanya di sini adalah regulasi, pengakuan daripada AFF dan PT LIB. Apakah sebenarnya regulasi yang jadi masalah, atau takut nggak dapat cuan, atau pengen mendapatkan exposure lebih dengan hadirnya Persib? Nah itu juga bisa jadi tanda tanya. Kan gitu. Kalau misalnya kita bicara alur, kalian udah paham lah semua. Pasti kalian udah tahu juga bahwasanya Persib main di ACL 2, Dewa ACL 3, terus juga Malut dan Persebaya di ASEAN. Upaya ditolak kan gitu. Nah, jadi kenapa PT LIB tetap kukuh ya? Karena mereka fokus lah kepada ACL 2 dan ACL 3. Karena ini yang resmi. Ini yang bisa meningkatkan poin daripada Liga Indonesia. Inilah yang bisa buat Liga Indonesia naik terbang tinggi. Dan kalau naik terbang tinggi, kita akan mendapatkan jatah yang lebih besar daripada jatah musim ini dan musim lalu. Nah inilah yang jadi fokus daripada PT LIB. Nah AFF dengan apanya ya, dengan egoisnya, dengan bilang nggak boleh katanya, wajib 1-2. Apa dia nggak mikir ya gitu ya? Kalau misalnya 1-2 nanti misalnya
banyak tim-tim ASEAN di Asia tampil, kan bangga ASEAN juga gitu loh. Kan AFF juga yang bangga dengan hadirnya ada liga-liga ASEAN, klub-klub ASEAN mewakili liga di ASEAN itu tampil di Liga Champion Asia. Apa nggak ke situ pikiran orang AFF nih ya? Apa pikiran itu cuma how to get money, how to get money. Ini ada orang buat acara besar di Liga Champion Asia, dia buat acara juga nggak mau ketinggalan. Jadi singkat cerita, enak kali orang Asia aja AFC dapat duit lah, kami juga AFF pengen dapat duit lah, mungkin gitulah. Jadi kita mikir jadi sujonnya, ya kan? Makanya ini juga semacam hal yang mengecewakan juga nih kalau misalnya AFF bertindak sedemikian rupa. Karena jujur kita berharap ya klub-klub Indonesia ini tampil di Liga Champion Asia. Kita udah kangen nih dengan level-level Liga Champion Asia. Kemarin tuh aku sempat ngeliat kayak Arema Malang, Persik Kediri itu main di Champions League. Bahkan aku ingat kali nonton tuh aku Persik Kediri lawan Kawasaki Frontal, yang mana kita itu bisa nahan imbang 3-3. Baru Sriwijaya menang lawan Shandong Lenong di Jakabaring. Kayak gitu loh, lebih kompetitif dan lebih bermarwah gitu loh, ya kan. Dan siapa juga yang bangga kalau misalnya nanti ada klub ASEAN tampil memukau di Liga Champions Asia? Ya AFF, tapi AFF-nya nggak nyampe mikir ke situ gitu loh, nggak sampai pikiran ke situ. Ini malah dibantainya peringkat 1-2. Udah tahu peringkat 1-2 mau main di ACL 2. Kan? Kalau dibuatnya lah acara kayak gini, terus nanti ACL 2, nanti Persib nggak maksimal di ACL 2. Kan rugi orang AFF juga, nggak ada yang tampil dari pihak ASEAN gitu loh. Malu kan? Ada gengsi di situ, ada pride gitu loh. Apa mungkin mereka nggak mikir pride? Bisa jadi. Yang mereka pikirkan apa? Yes, cuan takutnya, ya kan? Yang kasihan siapa? Pemain dan klub. Bayangkan, pemain ini bukan robot yang bisa kita suruh-suruh kayak gini, main ini. Mereka juga butuh namanya rehat dan istirahat. Dia nggak tahu apa Liga Indonesia itu berat. Makanya Persib bisa juara back to back itu udah luar biasa, guys. Dengan dinamika Liga Indonesia, banyaknya sanksi, supporter juga kadang ada aja kesalahan di mata Komdis PSSI kan. Karena memang kebetulan supporter juga kita masih ada juga yang belum dewasa. Terus juga jarak antar satu tempat ke tempat yang lain itu luar biasa jauh, butuh tenaga lebih, butuh duit lebih, kan? Semua banyak sekali. Bahkan aku bilang Liga Indonesia itu udah kayak di situ udah ada liganya dan di situ kayak ada Liga Championnya. Kenapa? Karena terbang jauh dari satu tempat ke tempat yang lain, kayak di Eropa kita ini. Lagi di Eropa dari satu negara ke negara yang lain gitu. Padahal masih satu kota ke tempat kota yang lain gitu. Aduh. Makanya nggak salah nih jika aku buat judul AFF nggak ngotak gitu loh. Banyak kali maunya, baru takut nggak laku, maka dimintalah Persib biar ikut. Nah, jadi kalau aku bahas gini lagi nih, kalau misalnya dia bicara exposure ya, ini yang ikut Persebaya loh. Kalau Malut oke lah, mungkin nggak sebesar Persebaya dan Persib kan. Tapi Persebaya itu 11-12 loh sama Persija dan juga Persib Bandung besarnya timnya ini. Kan, dari segi masa, siapa yang meragukan bonek loh? Mereka itu punya masa yang cukup banyak. Persebaya ini bahkan bisa kita bilang salah satu terbesar di Indonesia ini masanya itu supporter Persebaya juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya ikut Persebaya nggak akan menghilangkan esensi exposure yang mereka harapkan dari Persib juga sebenarnya. Jadi seharusnya nggak usah takut itu orang AFF kalau misalnya diutus masih tetap Persebaya. Kenapa? Persebaya pasti akan memberikan impact yang cukup luar biasa dan exposure yang bisa kita bilang sebanding dengan apa yang diberikan oleh Persib. Seperti itu. Jadi sekali lagi lah, mohon dipakai hati nuraninya, kan? Karena sulit ngatur jadwal ini. Bayangkan guys, jadwal nih ya Allah padat kali. Rentan cedera pemain itu. Makanya Persib sekarang juga mendatangkan pemain-pemain yang relatif muda biar nggak rentan cedera. Karena di musim lalu, padahal cuma 2 kompetisi aja Persib ikut ya, ACL 2 sama Liga Indonesia. Itu banyak yang cedera loh pemainnya. Karena kebetulan banyak umur 30-an ke atas. Nah sekarang Persib nggak mau mengalami kesalahan yang sama, nggak mau buat kesalahan sama lah dia. Jadi apa? Dipilihlah pemain yang lebih muda lagi, walaupun masih ada 30 tapi nggak sampai 34, 35, 36 lah, 30, 31 yang notabene pasti kakinya atau mungkin fisiknya dan staminanya jauh lebih bisa bertahan lama lah, lebih kuat ketimbang pemain-pemain terdahulu kan gitu. Nah ini kan salah satu upaya manajemen Persib juga untuk mempertahankan eksistensi mereka dan juga prestasi mereka. Nah datang AFF nggak mau tahu kan, udah kalian 3 kompetisi,
mending lah tadi kompetisi AFF ini bisa meningkatkan koefisien Liga Indonesia, nggak masalah ya kan, jabanin. Masih ada kok pemain-pemain lapis kedua Persib yang juga jago kan gitu. Salahnya ini udah nggak dapat koefisien Liga, nggak bergengsi, cedera pula. Memang kalau duit adalah duitnya, tapi kalau masalah duit Persib, ya gaknya butuh-butuh kali duit kayak gitu. Bahkan Pak Muh kan, Pak Muh pula, Pak Haji, dia bilang apa? Dia tolak bantuan 1M itu, kan? Itu loh, Persib kalau udah masalah duit mah ya easy lah sebenarnya. Tapi untuk masalah prestasi dan juga keberlangsungan pemain biar tetap fit, ya ditambah lagi juga biar tetap stabil, ya bagusnya Liga ACL 2 aja yang difokuskan sama Liga 1, bukan AFF Championship gitu. Mungkin AFF mikir gini ya kan, alah itu JDT bisa kok, alah itu Buriram bisa kok. Iya bisa orang itu, tapi mesti tahu lah Liga Thailand sama Liga Malaysia nggak sekeras Liga Indonesia. Liga Thailand sama Liga Malaysia itu nggak sekompetitif Indonesia. Cobalah Liga Indonesia berapa timnya, dan di mana letak lokasi setiap tim itu. Kok Liga Malaysia udah timnya dikit, lokasi juga dekat-dekat. Kok Liga Indonesia? Jangan tanya. Liga Thailand samanya kayak Liga Malaysia, tapi kok Liga Indonesia, buat dia nanti kandangnya di Semen Padang, terbang dia ke Maluku, gila nggak tuh jauhnya? Terbang dia misalnya ke Borneo, terbang dia nanti misalnya ke Makassar. Perjalanan itu aja udah makan waktu, belum lagi transitnya. Makanya udah kayak Liga Champion gue, serius. Liga Champion aja nggak ada transitnya kadang, kalau misal dari Inggris ke Jerman, Inggris ke Spanyol, paling cuma terbang pesawat gitu tok sekali udah. Kayak Medan ke Jakarta udah sekali. Nah ini dia mesti dari Semen Padang, mesti ke Jakarta dulu. Dari Jakarta baru terbang ke Makassar, transit loh. Saking besar ya Indonesia Raya tercinta. Nah datang AFF, banding-bandingkan JDT aja bisa kok, Buriram aja bisa kok, pala tak lah. Makanya aku agak kesal nih AFF ini ya kan. Udah syukur Indonesia mau ngasih apa ngasih utusan kayak Persebaya sama Malut biar lebih ya dapat jatah semuanya, biar lebih beragam, biar juga menghindari cedera dan fokus kepada yang lebih utama yaitu ACL 2. Makanya sebenarnya aku puji juga nih keputusan PT LIB Bapak Peri Paulus, walaupun sebenarnya kalau orang Boboto ini banyak nggak suka dengan Bapak ini ya, karena memang banyak sekali hukuman-hukuman yang di luar nalar yang dihukumkan kepada Persib. Tapi untuk kali ini aku yakin juga orang Boboto juga setuju dengan apa kata Bapak Peri Paulus yang mengedepankan kemanusiaan tentang kepadatan jadwal ini, biar Persib fokus aja ke ACL 2 sembari meningkatkan koefisien Liga. Ya wajar juga sih Bapak ngomong kayak gitu, Bapak Peri kan, karena ini berkaitan dengan Liga Indonesia biar jadi lebih mentereng ke depannya, karena dia ketuanya. Kalau makin turun, wah terancam juga mungkin Bapak ini kan gitu. Oke, itulah sih yang dapat aku sampaikan teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih kepada PT LIB yang terus menyuarakan tentang hal yang seperti ini. Tetap aja kita dengan idealis kita, ya kan, jangan sampai kita mudah sekali digoyang-goyang sama AFF. Sebenarnya Indonesia tanpa AFF itu yang sulit, tapi kalau AFF tanpa Indonesia sebenarnya yang sulit. Kalau Indonesia tanpa AFF juga nggak masalah, kita pindah ke federasi sepak bola yang lain pun bisa kayaknya. Iya. Oke, kami di kolom komentar tentang judul AFF nggak ngotak, banyak kali maunya dan takut nggak laku, Persib pun disuruh ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.